Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam adalah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini sampailah kita di penghujung bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Syekh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini hadis yang ke-12. Ya, di sini berisi kisah ya. Agak panjang ya. Tapi tidak apa-apa kita baca pelan-pelan ya, karena banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdurrahman. Jadi kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Umar. Ya, penting menyebut nama ini bin Umarnya kan. Kalau Abdullah saja itu banyak sekali. Para ulama menyebutkan ada sekitar 300 sahabat itu yang namanya Abdullah. Itu di kalangan sahabat saja. Ya. Makanya nanti ada penjelasan tambahan di belakang. Bin siapa? Nah, kalau ini adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi termasuk salah seorang sahabat terkemuka. Ya. Ada 4 ya sahabat terkemuka yang biasa dikenal sebagai abadilah. 4 orang Abdullah. Nomor 1 ya ini ya, Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua nanti adalah Abdullah bin Abbas. Ya, lalu yang ketiga adalah Abdullah bin Az-Zubair. Ya. Abdullah bin Az-Zubair. Lalu yang terakhir adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini 4 ini yang dikenal sebagai abadilah. Ya, 4 sahabat Abdullah. Ya. Ini adalah putra dari Umar bin Al-Khattab ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, meriwayatkan hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ini cerita ya yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tentang 3 orang ya, yang bepergian. Jadi, tapi sebelum itu kita ceritakan sedikit ya bahwa Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang dikenal sang gandrung ya, meniru Nabi Shallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau. Jadi misalnya bahkan sampai Nabi itu kalau misalnya naik unta, lalu Nabi itu menambatkan untanya ya di suatu pohon atau di suatu tempat, itu juga ditiru oleh Ibnu Umar ini ya. Jika dia pergi ke setempat tersebut, dia juga akan melewatkan untanya seperti yang dilewatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu juga menambatkannya di tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menambatkannya. Ya. Ini saking gemarnya Ibnu Umar mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia juga dikenal sebagai sahabat yang paling mengetahui manasik haji. Ya. Jadi kalau membaca nanti tuntunan tentang manasik haji, banyak riwayat ya atau banyak penjelasan itu didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan bahkan beliau dikenal sangat banyak ya menunaikan ibadah haji ya. Ada ulama yang menyebutkan sampai berhaji itu 60 kali. Banyak sekali ya. Umrohnya itu banyak sekali ya. Mungkin ratusan atau bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, saking gemarnya ya sahabat ini, Ibnu Umar ini ya, melakukan ibadah haji dan umroh. Termasuk diantara sahabat yang banyak berfatwa ya, dan diikuti ya fatwanya oleh sahabat yang lain.
Nah, beliau bercerita dalam riwayat ini, yaqul, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, intolaqa salah satu nafarim mimman qablakum. Berangkat 3 orang ya, dari satu kaum. Di nafar itu jumlah orang ya, dalam bahasa Arab bisa jumlahnya antara 3 sampai 10. Ya, bisa 3, 4, 5, 6 ya sampai 10. Nah, di sini disebutkan 3 ya. Salasah ada 3. Ada 3 orang yang bepergian. Mimman kana qablakum, ya, dari umat sebelum kalian. Jadi ini cerita tentang umat terdahulu, umat di masa lampau sebelum Islam. 3 orang ini bepergian. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh. Sampai mereka itu harus bermalam di sebuah gua. Ya, karena kemalaman dia di jalan, tidak mendapati rumah atau apa gitu, dapatnya gua. Mereka kemudian masuk fadakhaluh, ya, mereka masuk ke dalam gua. Ternyata setelah mereka berada di dalam, fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba jatuh. Ya, jatuhlah batu besar dari gunung. Fasaddat alaihimul ghar, lalu itu menutupkan atas mereka gua itu. Jadi gua itu tersumbat, tertutup. Ya, tertutup oleh batu besar yang jatuh dari gunung. Mereka terjebak, terkurung di dalam. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tada'ullaha bisalihi a'malikum. Sungguhnya kalian tidak selamat ya, tidak bisa selamat dari batu ini yang menutupi, kecuali berdoa kepada Allah dengan menggunakan amal soleh kalian. Artinya berdoa itu dengan bertawas, sebut amal soleh mereka. Kemudian qala rajulun minhum. Nah, singkat cerita 3 orang ini kemudian mulai berdoa ya. Orang yang pertama berkata, ini orang pertama ya. Dia berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Ayah ibunya masih hidup tapi sudah sangat tua ya. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah ya memberi minum sebelum keduanya. Jadi orang ini pertama ini kalau memberi minum misalnya ya, al-gubuk ini biasanya minuman yang diberikan di sore hari ya. Kalau sore hari ya misalnya mereka punya kebiasaan minum susu di sore hari. Ya, orang ini selalu mendahulukan kedua orang tuanya. Dia tidak pernah memberi minuman sebelum keduanya, baik itu keluarganya maupun juga misalnya hamba saya atau pelayan yang dia miliki. Selalu kedua orang tuanya didahulukan. Lalu satu hari, fana'a bi talabus syajar yauman. Jadi fana'a bi talabus syajar yauman, falam arih, atau dalam bacaan yang lain falam urih alaihi hatta nama. Lalu satu hari aku pergi jauh mencari pohon. Ya, ini pohon-pohon ini dia pakai daunnya untuk memberi makan hewan ternaknya. Jadi daun-daunnya ya, cari rumput lah ya. Nah, pada satu hari ini jauh tempatnya. Falam arih atau falam urih alaihima. Lalu aku tidak segera kembali kepada keduanya. Hatta nama, sampai mereka berdua tidur. Jadi kemalaman. Biasanya dia beri minum itu ada waktu tadi bubuk itu minum di sore hari. Ternyata suatu saat ini dia perginya jauh. Sehingga ketika pulang ya sudah tidur kedua orang tuanya. Fahalabtu lahuma ghubuqahuma. Tapi aku tetap memeraskan bagi keduanya susu ya, minuman mereka untuk sore hari. Jadi dia peras susu ya, susu hewannya, minuman segar ya, susu segar yang biasa dia berikan. Dan itu dia tetap peraskan meskipun sudah tidur keduanya. Jadi fawajadtuhuma naimain, aku mendapati keduanya dalam keadaan tidur karena dia pulangnya kemalaman. Fakarihtu an uqizahuma, lalu aku tidak ingin membangunkan keduanya. Ya
mungkin lihat ya kedua orang tuanya tertidur pulas, dia tidak enak membangunkan. Apa yang dia lakukan? Waan, ya aku tidak ingin membangunkan keduanya. Waan abdi qaqablahu ma'ahlan aw malan, dan aku juga tidak memberikan minum sebelum keduanya, baik itu keluarga atau pelayan. Dia tidak berikan, harus kedua orang tuanya yang dia beri minum terlebih. Sehingga falabistu wal qadahu ala yadi, aku kemudian tetap berdiam di situ, menunggu. Jadi aku tetap berdiam sementara gelas itu berada di tanganku. Antau zirusti qazahuma, aku menunggu, aku terus menunggu bangun, ya, bangunnya kedua orang tua. Dia terus menunggu, ya, di malam-malam itu dia pegangkan gelasnya dan dia tunggu sampai kedua orang tuanya bangun. Hatta barikal fajar, sampai menyingsing fajar. Jadi sampai fajar, sampai subuh, itu dia menunggu. Wasibiyatu yatadawawna inda qadami. Sementara ada anak-anak kecil yang terus merengek ya di dekat kedua kakiku. Atau inda qadamai, atau inda qadami, ya, di dekat kakiku. Jadi ada anak-anak ya, anaknya di rumah. Tapi tadi dia sudah bertekad tidak memberikan minum terlebih dahulu kecuali kepada kedua orang tuanya. Jadi dia tunggu terus ya sampai fajar ya, meskipun ada anak-anak juga merengek ya dan sebagainya, tapi dia terus menunggu. Fastaiqadha, sampai ya lalu keduanya bangun ya di waktu fajar subuh, dua orang tuanya bangun. Fasyariba wubuqahuma, lalu meminum minuman mereka. Jadi minuman yang tadi dia siapkan, akhirnya orang tuanya bangun dan meminumnya. Itu amal soleh yang dia sebutkan ketika dia berdoa. Ya. Jadi, lalu dia bermohon, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, fa farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Maka bebaskanlah kami ya, atau selamatkanlah kami dari batu ini yang menutup ini. Jadi setelah dia berdoa seperti itu, famfajarat syai'an, lalu terbuka sedikit. Ya, ternyata batu itu bergeser. Ya, setelah dia berdoa, orang pertama ini batu itu bergeser. Tetapi la yastati'un al-khuruj min, belum bisa, ya, belum bisa mereka keluar dari tempat itu, dari gua itu. Itu orang yang pertama. Selanjutnya orang yang kedua, ikhwafillah. Qala al-akhar, berkata yang lain, yakni orang yang kedua ini, dia berdoa. Dia punya cerita yang lain lagi. Allahumma innahu kanat libnatu am. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai orang sepupu, ya, perempuan. Jadi putri pamanku, berarti sepupunya, ya, perempuan. Dan sepupunya itu atau putri pamannya itu ahabban nas ilayya. Kanat ahabban nas ilayya. Dia wanita, orang yang paling aku sukai, yang paling aku cintai, ya. Dia menyukai, ya, putrinya itu, ya, menyukai apa namanya? Putri dari pamannya itu atau sepupunya itu. Lalu kemudian dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain, ya, redaksi yang lain disebutkan kuntu wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku mencintainya seperti puncak kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Artinya dia secara apa namanya, dia naksir lah ya kalau bahasa sekarang ini. Dia tuh cinta kepada wanita itu, kepada sepupunya. Fa aradtuha ala nafsiha, lalu aku sangat menginginkan. Jadi ya sangat menginginkan wanita tersebut, ya. Tetapi famtana'at minni, dia menolakku. Jadi ternyata sepupunya itu tidak memperkenankan. Namun hatta alamat biha sanatun minas sinin, hingga terjadi ya peristiwa, ada apa namanya, masa-masa paceklik, ya. Jadi sepupunya itu, wanita itu mengalami kesulitan. Ada tahun-tahun paceklik, kekeringan melanda, sulit
ya, tumbuh berbagai macam tanaman. Ya. Singkatnya wanita itu lagi butuh gitu ya, karena tidak ada tanaman yang bisa dihasilkan. Faja'atni, lalu wanita itu mendatangiku, ya, minta pertolongan. Fa'ataituha 'ishrina wa mi'ata dinar. Lalu aku memberikannya 120 dinar. Tapi dengan syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Agar apa syaratnya apa? Wanita itu bersedia, ya, bersedia untuk bersamanya. Jadi apa namanya? Laki-laki ini menginginkan agar wanita itu bersedia memuaskan hasrat. Ini karena butuh, ya, wanita atau sepupunya ini sedang butuh, fa'alat, lalu dia pun bersedia, ya, melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika aku sudah menguasainya, wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ini ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, ini maksudnya sudah apa namanya, sudah hampir melakukan hubungan seksual itu. Qalat, ya, dia berkata, wanita itu berkata, ittaqillaha wa la tafuddal, ya, khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah, wa la tafuddal khatama illa bihaqqih, ya. Nah, janganlah engkau ini ungkapan sebetulnya, ya. Ini maknanya adalah janganlah engkau apa namanya, menjamah, ya, atau janganlah engkau melakukan atau memuaskan hasrat seksual itu kecuali dengan haknya. Artinya mestinya setelah menikah. Jadi dia ingatkan laki-laki itu untuk bertakwa kepada Allah dan tidak melakukan hal tersebut. Ternyata setelah mendengarkan ucapan itu, laki-laki tadi, ya, mengatakan, fansaraftu anha wa hiya habbun nasi ilayya wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Aku pun berpaling darinya. Jadi tiba-tiba dia kemudian berhenti, ya, mendengarkan ucapan wanita tadi ini, bertakwalah kepada Allah, ya, dan seterusnya itu. Lalu aku pun berhenti. Wahia ahabun nasi ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling aku sukai. Wa taraktu dzahaba allazi a'taituha, dan aku membiarkan, ya, emas yang telah aku berikan. Jadi tadi ada dia kasih 120 dinar, ya, dengan syarat tadi, ya, bersedia wanita itu memuaskan hasratnya, tetapi ternyata peristiwa tadi membuat dia tidak jadi melakukannya dan dia biarkan emas itu, ya, harta yang sudah diberikan tetap ada pada wanita itu. Ya. Lalu kemudian laki-laki yang kedua ini berdoa, ya Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, fafruj 'anna ma nahnu. Selamatkanlah kami dari apa yang sedang kami alami. Nah, itu doa orang yang kedua, ya. Maka farajatis sakhrah, maka bergeser lagi, ya, batu itu, ya, terbuka, tapi masih belum bisa keluar, ya, ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, ya, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Nah, sekarang giliran orang yang ketiga, ya, wa qala tsalis, kata orang yang ketiga, ini kisahnya lain lagi, ya. Ini kisah dia tentang harta. Allahumma stajartu ujara. Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang yang diupah, beberapa orang pekerja. Wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Dan aku sudah memberikan kepada mereka upah mereka kecuali satu orang. Ada seseorang yang belum, ya, diberikan upahnya. Tarakalladzi lahu wa zahaba. Dia meninggalkan, ya, apa yang menjadi haknya dan pergi. Jadi ada satu orang dari pekerjaannya itu belum menerima upahnya, sudah pergi. Ya. Apa yang terjadi? Selanjutnya, fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Lalu aku mengelola hartanya. Ya, di harta upahnya pekerja yang ditinggal tadi itu dia kelola sedemikian rupa, ternyata sampai banyak harta itu. Ya, dia dipakai untuk apa namanya, berbisnis, malah jadi banyak hartanya, ya. Faja'ani ba'dahin. Lalu orang tadi pekerja yang belum mendapatkan upahnya itu suatu saat dia datang, ya, mendatangiku suatu saat. Orang itu datang, faqala, lalu dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah,
addi ilayya ajri, tunaikanlah kepadaku upahku, atau berikanlah ya kepadaku upahku yang dulu itu, yang belum ya aku terima itu. Fakultu, lalu aku berkata, kullu ma tara min ajrik, semua yang engkau lihat ini adalah dari upah. Jadi setelah dia bisniskan hartanya itu, ternyata apa, sudah berkembang banyak ya, minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq ya, ada unta, sapi, kambing ya, hamba sahaya, banyak sekali ya dari harta itu. Faqala, lalu dia berkata, yakni pekerja tadi yang belum mendapat upah itu berkata, ya Abdullah la tastahzi bi, ya wahai hamba Allah, janganlah engkau memperolok-olok aku. Ya, atau jangan bercanda lah, kira-kira begitulah dia bilang ya. Jangan mengolok-olok. Jadi tidak mungkin hartaku itu sebanyak ini. Karena pekerjaan, upah dari pekerjaan itu tidak banyak. Fakultu, lalu aku berkata, ini orang yang ketiga ini berkata, la astahzi'u bik, aku tidak memperolok-olok engkau. Ini apa yang aku sampaikan ini benar, ya. Ini semua adalah hasil ya dari harta, dari upahmu yang apa menjadi banyak ini, ya, menjadi berbagai macam ternak tadi. Singkat cerita, orang tadi pekerja itu pun menerima penjelasan itu. Apa yang terjadi? Fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Lalu ternyata pekerja itu mengambil semuanya. Mengambil semuanya, dia menggiring semua tadi ini, unta, sapi ya dan seterusnya itu, dibawa semuanya dan tidak meninggalkan bagi orang yang ketiga ini. Tetapi lalu dia berdoa ya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika yang pernah aku lakukan itu semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fih, ya. Maka bebaskanlah kami dari apa yang kami alami. Setelah orang ketiga ini berdoa, fanfarajatis sahratu fakharaju yamshun. Lalu apa? Bergeser atau terbukalah ya. Jadi batu besar yang menghalangi gua itu kemudian terbuka. Fakharaju yamshun. Lalu mereka keluar berjalan. Dia sudah bisa keluar ya. Di setelah orang yang ketiga ini berdoa. Muttafaqun alaih. Jadi ini riwayat Bukhari Muslim ya, dengan beberapa perbedaan redaksi tadi. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Ya, dari beberapa dari riwayat ini ya, beberapa kisah tadi. Satu kisah sebetulnya tapi ada 3 bagian ya. Ada banyak pelajaran, banyak ibrah ya yang bisa kita petik ya. Yang terpenting adalah agar kita itu senantiasa ikhlas dalam beramal. Ketiga orang tadi ya, dengan ragam amalnya itu berusaha amal mereka itu menjadi amal yang ikhlas. Ada ungkapan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah ibtigha'a wajhi rabb, ya, mencari keridhaan Allah Ta'ala, atau ibtigha'a wajhik, ya, mencari keridhaanmu ya Allah. Ya. Dan fadilah dari amal mereka yang ikhlas itu, ya Allah selamatkan mereka ya dari kesulitan yang mereka alami. Dan bukan hanya di dunia sebagaimana peristiwa yang disebutkan ini, melainkan juga nanti di akhirat kelak. Amal mereka yang ikhlas itu akan menyelamatkan mereka, ya, akan menjadi wasilah ya mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Selain itu, ikhwasillah rahmatullahi alaikum, riwayat tadi atau hadis tadi juga memberikan pelajaran kepada kita betapa doa itu sedemikian dituntunkan bagi kita. Ya. Bahkan doa ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sebagai silahul mukmin, senjata orang-orang mukmin. Ya. Dan sebetulnya bukan hanya dituntunkan dalam keadaan terdesak, ya, seperti dalam kasus yang diceritakan tadi, ya, melainkan doa itu juga dituntunkan untuk berbagai keadaan. Ya. Bahkan kalau kita nanti membaca ya banyak hadis-hadis berikutnya, insya Allah kita akan menemukan ya bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuntunkan kepada kita berdoa itu adalah
berbagai keadaan. Bahkan meski kadang-kadang untuk perkara yang kita anggap sepele, yang dianggap oleh manusia itu sepele, ternyata juga ada doanya. Ya, misalnya ya seseorang itu sedang bersin misalnya, ya, lalu dia memuji Allah Taala. Nah, saudaranya yang mendengarkan itu dituntunkan untuk mendoakan rahmat baginya, ya, yarhamukallah misalnya, ya. Atau misalnya ketika seseorang hendak buang hajat, ya, ada doa yang dituntunkan. Juga nanti setelah menyelesaikan hajatnya, ya, setelah buang air, ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk misalnya tadi ya melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, dengan istrinya atau suami ya dengan suaminya, itu pun juga ada tuntunan doa. Ya, bukan semata menyalurkan hasrat seksual, ya, tetapi ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersisir, ya, hal yang mungkin dipandang sepele, ada doanya, ya, memakai atau melepas pakaian, ya, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan kepada kita, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, bahwa memang doa ini menjadi bagian yang sedemikian dekat, ya, dengan seorang mukmin, dan itu juga mengisyaratkan bahwa sepatutnya seorang mukmin itu senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Ya, sebab ketika seseorang itu berdoa berarti dia mengingat Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya pelajaran atau ibrah yang lain yang bisa juga kita petik dari riwayat ini, dan ini tentang disyariatkannya tawassul, ya. Tawassul dengan amal soleh. Ya, tawassul tadi ya contohnya, jadi orang tadi yang berdoa itu menyebut kebaikannya ya di hadapan Allah Ta'ala, dan dia berharap melalui wasilah amal soleh yang pernah dia lakukan, Allah memberikan kemudahan baginya, Allah menghilangkan kesulitannya, ya, dan seterusnya. Itu namanya melakukan tawassul dengan amal soleh. Artinya menjadikan amal solehnya sebagai wasilah, ya, Allah mengabulkan permohonannya. Dan ini termasuk bentuk wasilah yang disepakati. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa tawassul dengan amal soleh ini adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan, ya, perkara yang dibenarkan, tanpa ada perbedaan tentang kebolehan. Kemudian, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, hadis tadi juga menuntunkan kepada kita ibrah yang lain tentang keutamaan, ya, berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang ada di dalam cerita orang yang pertama, ya, bagaimana dia mendahulukan kedua orang tuanya, ya, daripada keluarganya yang lain untuk diurusnya. Itu diantara keutamaan, ya. Kemudian berikutnya juga pelajaran lain adalah tuntunan bagi kita untuk memelihara diri atau menjaga diri dari perbuatan maksiat. Ya. Sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh orang yang kedua. Sekaligus juga menekankan pentingnya menasihati. Ya, menasihati. Sebagaimana yang dicontohkan oleh wanita tadi. Jadi ternyata dengan nasihat bertakwalah kepada Allah itu bisa mengubah, ya, orang yang tadinya hendak bermaksiat menjadi urung, tidak jadi melakukannya. Ya, sinilah pentingnya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, boleh jadi ada orang hendak melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan dosa, tapi kita ingatkan, ya, kita nasihati, lalu dia kemudian urung, ya, tidak jadi melakukan, ya, perbuatan dosa tersebut karena mendengarkan nasihat yang kita sampaikan. Ya. Ini juga menunjukkan betapa utamanya, ya, sikap menjauhi kemungkaran, kemaksiatan itu, terlebih ketika kita sudah dalam posisi sangat mampu melakukannya. Ya. Kalau seperti tadi contoh, ya, orang itu sudah orang kedua tadi itu sudah hampir dia menyalurkan hasrat seksualnya. Tidak ada yang menghalang, tidak ada orang lain di situ, ya, hanya mereka berdua, ya, tapi dia meninggalkan itu padahal dia mampu melakukannya semata-mata karena dia takut kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam kehidupan kita juga bisa jadi ada yang seperti itu. Ya. Kita misalnya, ya, kita sekarang ini tidak korup, misalnya, tidak korupsi. Kenapa? Karena ternyata tidak punya kesempatan. Apa yang mau dikorupsi tidak ada kesempatan. Belum tentu orang yang tidak korup sekarang benar-benar tidak korup ketika diberi kesempatan. Ada ujian di hadapan seseorang ketika semua itu terbuka di hadapan dia.
dia mau memanipulasi bisa, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghalangi, dan seterusnya. Semata-mata yang mencegahnya itu adalah keimanannya kepada Allah Ta'ala, maka ini adalah sikap yang luar biasa. Ketika dia bersedia meninggalkan keinginannya, hawa nafsunya tadi, semata-mata karena dia mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwahillah, rahmatullahi alaikum, ibrah yang lain ya juga ini berkaitan dengan kisah orang yang ketiga ya. Tuntunan kepada kita agar menepati janji kita, ya, menepati amanat kita. Dia sudah mengupah orang lain tapi belum memberikan upahnya, itu menjadi amanat yang wajib ditunaikan. Jadi jangan sampai hak orang lain ya kita zalimi. Itu wajib ya kita tunaikan. Bahkan orang yang ketiga tadi ini menunjukkan kelapangan dada yang luar biasa. Ya, karena sebetulnya harta yang atau upah yang menjadi hak orang tadi itu sebetulnya tidak seberapa. Ya. Tapi orang yang ketiga itu merelakan, ya, orang yang belum diupah itu mengambil semuanya, bahkan hasil dari bisnis yang sedemikian berkembang itu juga dia relakan untuk dimiliki oleh orang tadi. Ya. Ini kelapangan dada yang luar biasa. Ya. Tidak sembarang orang bisa bersikap demikian. Dan ini juga menjadi bagian dari fadilah, ya, keutamaan. Dia berlapang dada dalam muamalah.